Hello Unikers. Baru-baru ini sosok Isabella Guzman viral setelah beberapa akun Instagram memposting video dirinya di pengadilan. Wanita asal Colorado, Amerika Serikat itu membuat publik terhenyak karena ekspresi yang tidak biasa saat hadir di persidangan. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, Isabella Guzman tampak tersenyum ke kamera. Pada video berikutnya, wanita cantik ini juga memasang pose bercanda, menunjuk-nunjuk matanya dengan jari sambil kembali memasang senyumnya. Ekspresi Isabella Guzman yang tertawa di persidangan membuat publik heran. Pasalnya beberapa hari sebelumnya, dia menikam ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Pembunuhannya terbilang sadis. Sang ibu Yoon Mi Hoi tewas di rumahnya dengan 151 tikaman di wajah dan leher. Peristiwa tragis ini sebenarnya terjadi sudah cukup lama, sekitar 7 tahun yang lalu, tepatnya 28 Agustus 2013. Kala itu usianya baru 18 tahun. Namun kasus ini tetap mencuri perhatian dan belakangan menjadi viral. Tak hanya itu saja, publik juga menjadi geram karena dirinya dinyatakan tidak bersalah. Meskipun membunuh ibunya secara sadis, Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah dan tidak dipenjara. Pengadilan menerima permohonan agar ia tidak dihukum karena penyakit kejiwaan yang diidapnya. Keputusan itu dikeluarkan pengadilan pada akhir Desember 2013. Alih-alih dipenjara, Isabella dikirim ke Colorado Mental Health Institute untuk dievaluasi lebih lanjut. Kesaksian dari Dr. Richard di pengadilan menyebutkan bahwa Isabella Guzman didiagnosa mengidap paranoid schizophrenia. Dia menjelaskan adanya tanda-tanda nyata halusinasi. Tatapannya kosong, berbicara dengan seseorang yang tidak ada, dan tertawa sendirian. Seperti itulah yang dilakukan Isabella saat berada di pengadilan. Isabella pun dirawat di rumah sakit jiwa untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Dr. Richard mengatakan bahwa dia akan terus menjalani perawatan sampai tim dokter menyatakan dirinya tak lagi beresiko atau jadi ancaman bagi dirinya sendiri atau lingkungan. Berdasarkan surat kesaksian, Isabella menunjukkan sikap yang makin kasar, mengancam dan tidak hormat pada ibunya beberapa hari sebelum kematian. Tidak jelas apa yang membuat sang ibu khawatir, tapi para tetangganya beberapa kali menelepon polisi karena melihat beberapa pria melompat pagar di halaman rumah keluarganya. Belakangan terungkap bahwa pria-pria yang datang silih berganti itu adalah kekasih Isabella. Mereka datang untuk mengunjungi Isabella. 1 hari sebelum peristiwa berdarah itu, Isabella sempat bertengkar hebat dengan ibunya dan sampai meludahi ibunya. Isabella juga sempat mengirimkannya pesan lewat email bertuliskan "kamu akan membayarnya". Karena ibunya semakin takut pada putrinya hingga akhirnya dia menelepon mantan suaminya Robert Guzman yang merupakan ayah dari Isabella. Hanya 3 jam sebelum pembunuhan, Robert mengunjungi rumah mantan istrinya dan mencoba menasihati Isabella. Robert menjelaskan pentingnya seorang anak menghormati orang tua. Setelah meninggalkan rumah tersebut, Robert mengira masalahnya sudah selesai dan semuanya baik-baik saja. Namun dia tak pernah menyangka beberapa jam setelahnya terjadi pembunuhan tersebut. Isabella tak hanya menikam ibunya dengan pisau sebanyak 151 kali. Dia juga menghabisi nyawa wanita yang telah melahirkan dan merawatnya itu dengan memukul menggunakan tongkat baseball. Setelah melakukan aksinya, dia meninggalkan jasad sang ibu yang berlumuran darah dan mencoba kabur. Isabella dikatakan pergi ke toilet di sebuah minimarket terdekat untuk membersihkan rambut dan berganti pakaian. Polisi baru menemukan 1 hari setelah pembunuhan, setelah melakukan pencarian dan memeriksa beberapa orang saksi yang berhubungan dengan Isabella. Saat ditangkap, Isabella sempat berdalih. Dia mengatakan pada polisi bahwa dirinya bukanlah Isabella Guzman, tapi Samantha Gonzalez dari Cincinnati, Ohio.